Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnadia Utami. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2016 sampai 2019. Industri manufaktur merupakan tulang punggung dalam perekonomian nasional yang berperan dalam meningkatkan nilai investasi dan ekspor sehingga menjadi sektor andalan. Salah satu daya tarik investor dalam melakukan investasi pada pasar primer maupun pasar sekunder adalah dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen antara lain profitabilitas, likuiditas, leverage, pertumbuhan perusahaan, serta ukuran perusahaan. Banyaknya penelitian terdahulu tentang kebijakan dividen serta ketidakkonsistenan hasil pada perusahaan manufaktur memotivasi saya dalam melakukan penelitian ini. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, tingkat rasio keuangan yang tidak sehat akan mempengaruhi tingkat pembagian dividen pada pemegang saham. Kemudian hasil penelitian terdahulu terkait profitabilitas, likuiditas, leverage, pertumbuhan perusahaan, serta ukuran perusahaan masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya meliputi variabel profitabilitas, likuiditas, leverage, pertumbuhan perusahaan, serta ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry yang tercatat di BEI periode 2016 sampai 2019. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Yang ketiga, apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Yang keempat, apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Dan yang terakhir, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Kajian teori yang pertama, kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan bagian pendapatan atau earning yang akan dibagikan kepada pemegang saham maupun bagian yang akan ditahan di perusahaan. Untuk profitabilitas, di sini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba. Yang ketiga, likuiditas, di sini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang keempat, leverage, di sini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau melunasi kewajiban jangka panjangnya. Kemudian ada pertumbuhan perusahaan, di sini adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran perusahaan. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan di sini adalah besar kecilnya perusahaan yang diukur dari total aset. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada sampel dan tahun yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Untuk kerangka berpikirnya, hipotesis yang pertama adalah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Untuk hipotesis yang kedua, likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Untuk hipotesis yang ketiga, leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Untuk hipotesis yang keempat, pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Dan hipotesis yang kelima, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini saya lakukan sekitar bulan Mei sampai bulan Agustus 2020. Variabel-variabel yang saya gunakan di sini, yang pertama kebijakan dividen, indikatornya dividen per lembar saham dibagi dengan
laba per lembar saham. Kemudian untuk variabel profitabilitas, di sini saya menggunakan ROA. Untuk indikatornya, laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Kemudian variabel ketiga adalah likuiditas, di sini saya menggunakan current asset. Untuk indikatornya, aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian untuk variabel leverage, di sini indikatornya hutang dibagi dengan ekuitas. Untuk variabel pertumbuhan perusahaan, di sini indikatornya penjualan dikurangi penjualan T-1 dibagi dengan penjualan T-1. Kemudian untuk ukuran perusahaan, indikatornya menggunakan log natural dari total aset. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan metode pengambilan data yaitu purposive sampling, sehingga saya mendapatkan 40 sampel laporan tahunan dari 10 perusahaan industri manufaktur sektor consumer goods industry pada periode 2016 sampai 2019. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mencatat data, kemudian mengkaji data sekunder. Teknik analisis datanya untuk yang pertama uji asumsi klasik. Di sini ada uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir uji autokorelasi. Uji hipotesis, di sini ada uji regresi linear berganda, uji signifikan simultan atau uji F, kemudian ada uji T, dan yang terakhir koefisien determinasi. Hasil dari uji asumsi klasiknya, yang pertama uji normalitas, grafik normal probability plot, tampak bahwa titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan residual data memiliki distribusi normal. Hasil uji dari multikolenialitas menunjukkan nilai variance inflation factor kurang dari 10 dengan angka toleran kurang dari 1 yang menunjukkan bahwa variabel independen terhindar dari masalah multikolenialitas. Untuk uji heteroskedastisitas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola. Untuk uji autokorelasinya, nilai Durbin-Watson sebesar 1,232 dengan nilai Durbin-Watson berada di antara -2 dan 2. Hasil dari uji regresi linear berganda, ini yang pertama variabel profitabilitas, nilai T hitungnya 1,091 dengan nilai signifikansi 0,283 lebih besar dari 0,05. Di sini menunjukkan bahwa hipotesis 1 tidak terdukung. Kemudian untuk likuiditas, ini nilai T hitungnya -2502 dengan nilai signifikansi 0,017 lebih kecil dari 0,05. Di sini hipotesis kedua terdukung. Kemudian untuk leverage, nilai T hitungnya 2,330 dengan nilai signifikansi 0,026 lebih kecil dari 0,05. Di sini hipotesis ketiga juga terdukung. Kemudian untuk pertumbuhan perusahaan, nilai T hitungnya 2,061 dengan nilai signifikansi 0,047 lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesis keempat juga terdukung. Untuk yang terakhir, ukuran perusahaan, di sini nilai T hitungnya -0,007 dengan nilai signifikansi 0,995 lebih besar dari 0,05, yang artinya hipotesis kelima ini tidak terdukung. Nilai F hitung dalam penelitian ini adalah 0,008, sehingga
Dapat disimpulkan hanya 3 variabel saja yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Kemudian untuk nilai R² di sini 0,354 yang artinya variabel kebijakan dividen mampu dijelaskan oleh variabel independen lain sebesar 35,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen dengan nilai signifikansi 0,283 lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk variabel likuiditas, di sini likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen dengan nilai signifikansi 0,017 lebih kecil dari 0,05. Kemudian leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen dengan nilai signifikansi 0,026 lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk pertumbuhan perusahaan di sini juga berpengaruh terhadap kebijakan dividen dengan nilai signifikansi sebesar 0,047 lebih kecil dari 0,05. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen dengan nilai signifikansi sebesar 0,995 lebih besar dari 0,05. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.